Dalam kesempatan ini, kita akan melanjutkan perkenalan kita dengan tipe-tipe logika. Secara khusus, kita akan berkenalan dengan logika matematika. Apa yang dimaksud dengan logika matematika? Logika matematika adalah tipe logika yang menerapkan prinsip-prinsip logika formal dan logika simbolik pada konsep dan buktian matematis. Sekali lagi, logika matematika adalah tipe logika yang menerapkan prinsip logika formal dan logika simbolik pada konsep dan pembuktian matematis. Logika matematika menggunakan simbol-simbol matematis untuk membuktikan argumen-argumen teoritis. Jadi, kita dapat menyimpulkan dari definisi ini bahwa dalam logika matematika digunakan prinsip logika formal, prinsip logika simbolik, dan menerapkannya dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Kita coba melihat berbagai unsur dari logika matematis. Yang pertama adalah pernyataan atau statement. Pernyataan adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran yang pasti, benar atau salah. Suatu pernyataan bernilai benar atau bernilai salah, tapi tidak mungkin benar dan salah sekaligus. Contoh, pernyataan Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Pernyataan ini benar. Bika Ambon berasal dari Ambon. Pernyataan ini salah. Berikutnya adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang nilai kebenarannya belum pasti karena bergantung pada variabel. Contoh, X tambah 5 sama dengan 10. Ini contoh kalimat terbuka. Nah, kebenarannya harus dibuktikan. Apakah benar X jika dijumlahkan dengan 5 akan menghasilkan 10? Jadi X tambah 5 sama dengan 10 adalah contoh kalimat terbuka karena harus lebih dulu dibuktikan bahwa X ditambah 5 sama dengan 10. X ini masih harus ditentukan atau dipastikan. Contoh lain, maaf ya, semalam aku tidak membalas chat karena ketiduran. Pernyataan ini juga kalimat terbuka karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Apa benar dia semalam tidak membalas chat karena ketiduran? Jika
karena ketiduran ia tidak membalas chat, maka kalimat tersebut benar. Tapi jika ada alasan lain, maka kalimat itu salah. Jadi kalimat yang masih membuka kemungkinan untuk dinilai benar atau salah, atau yang belum dapat dipastikan benar atau salahnya, itulah kalimat terbuka. Unsur berikutnya adalah negasi atau ingkaran atau penyangkalan. Pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Itulah negasi. Pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Maka jika pernyataan awal benar, negasinya atau ingkarannya atau penyangkalannya salah. Begitu juga sebaliknya. Jika pernyataan awal salah, maka negasinya benar. Simbolnya kita bisa lihat simbol dari negasi. Berikutnya kita melihat tabel kebenaran dari negasi. Dari sebuah pernyataan, kita dapat membuat pernyataan baru berupa ingkaran atau negasi, yakni penyangkalan terhadap pernyataan tadi. Kita lihat P dan negasi P. Jika P jika P benar, maka negasi P salah. Jika P salah, maka negasi P benar. Negasi menyangkut pernyataan yang bernilai benar atau bernilai salah. Jika suatu pernyataan, sebutlah P benar, maka ingkaran dari P akan bernilai salah. Begitu pula sebaliknya. Contoh negasi. P. Besi memuai jika dipanaskan. Pernyataan ini bernilai benar. Negasi P. Besi tidak memuai jika dipanaskan. Pernyataan ini bernilai salah. Contoh berikutnya, P. Sebuah unggas adalah burung. Ini pernyataan yang salah. Negasinya atau negasi P, ada unggas yang bukan burung. Ini pernyataan yang benar. Bahwa semua unggas adalah burung, itu merupakan pernyataan yang salah karena tidak semua unggas adalah burung. Ayam misalnya terbilang unggas, tapi ayam bukan burung. Maka pernyataan semua unggas adalah burung adalah pernyataan yang bernilai salah. Negasinya ada unggas yang bukan burung adalah pernyataan yang bernilai benar. Berikutnya adalah pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan konektif atau kata penghubung. Ada 4 macam pernyataan majemuk, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Mari kita lihat satu persatu. Pertama adalah konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan konektif dan. Konjungsi bernilai benar hanya jika kedua pernyataan penyusunnya benar.
Kita lihat simbolnya, lalu notasi yang dibaca P dan Q. Tabel kebenaran konjungsi. Bila P benar dan Q benar, maka P dan Q benar. Bila P benar sedangkan Q salah, maka P dan Q salah. Bila P salah sedangkan Q benar, maka P dan Q salah. Bila P salah sedangkan Q salah, maka P dan Q salah. Itu tabel kebenarannya. Sekarang kita melihat contoh konjungsi. P. 3 adalah bilangan prima. Ini pernyataan yang bernilai benar. 3 memang bilangan prima. Q. 3 adalah bilangan ganjil. Ini juga benar. Karena memang 3 adalah bilangan ganjil. Bagaimana bila P dan Q dikonjungsikan? Jadinya P dan Q 3 adalah bilangan prima dan ganjil. Ini pernyataan majemuk yang bernilai benar. Yang kedua adalah disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan konektif atau penghubung atau bernilai salah hanya jika kedua pernyataan penyusunnya salah. Kita lihat simbolnya. Kalau konjungsi seperti huruf V kecil yang terbalik, maka dijungsi atau disjungsi mirip dengan huruf V. Notasinya dibaca P atau Q. Ini tabel kebenarannya. Ya, P benar, sedangkan Q benar, maka P atau Q benar. Bila P benar, sedangkan Q salah, maka P atau Q benar. Bila P salah, sedangkan Q benar, maka P atau Q benar. Bila P salah, sedangkan Q salah, maka P atau Q salah. Kita lihat contohnya. Contoh disjungsi. P. Paus adalah mamalia. Ini pernyataan yang benar. Ki, paus adalah herbivora, ya, binatang pemakan tumbuhan. Ini pernyataan yang bernilai salah. Jika didisjungsikan P atau Ki, paus adalah mamalia atau herbivora. Pernyataan ini bernilai benar karena salah satu di antaranya bernilai benar. Yang ketiga adalah implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk bersyarat yang menggunakan konektif atau penghubung jika maka. Implikasi bernilai salah hanya jika pernyataan jika P yang berkedudukan sebagai anteseden benar dan pernyataan maka Ki yang berkedudukan sebagai konsekuen salah. Simbolnya seperti anak panah kecil yang menghadap ke kanan. Bisa batang panahnya satu, bisa juga batang anak panahnya dua.
Notasinya dibaca jika P maka Q. Kita lihat tabel kebenaran implikasi. P dan Q. Jika P maka Q. Jika P benar, maka Q benar. Nilai kebenarannya benar. Jika P benar, tetapi Q salah, jika P maka Q, itu pernyataan majemuk implikasi yang salah. Jika P salah, sedangkan Q benar, maka jika P maka Q bernilai benar. Jika P salah dan Q salah, maka jika P maka Q bernilai benar. Contoh implikasi. P. Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru. Pernyataan yang bernilai benar. Tentu sejauh itu bersesuaian dengan fakta. Ki, Andi dapat belajar di mana saja. Artinya tidak selalu di ruang kelas atau di dalam rumah. Pernyataan ini juga bernilai benar. Bagaimana ini menjadi implikasi jika P maka Q? Jika Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru, maka Andi dapat belajar di mana saja. Jika Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru, padahal Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru bernilai benar, maka Andi dapat belajar dari di mana saja, bahwa Andi dapat belajar di mana saja itu juga benar. Maka digabungkan sebagai implikasi, jika Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru, maka Andi dapat belajar dari mana saja. Maka pernyataan majemuk implikasi ini bernilai benar. Lalu sekarang yang keempat, bi-implikasi. Bi-implikasi, implikasi ganda, adalah pernyataan majemuk yang menggunakan konektif atau penghubung jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. Biimplikasi bernilai benar jika kedua pernyataan penyusunnya memiliki nilai yang sama. Bisa kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah. Simbolnya anak panah ganda yang mata panahnya menghadap ke kanan dan ke kiri. Notasinya dibaca P jika dan hanya jika Q. Kita lihat tabel kebenaran biimplikasi. P, Q. Jika dan hanya jika P, maka Q. Jika P benar, sedangkan Q benar, maka jika dan hanya jika P benar, maka Q benar, nilai kebenaran biimplikasi adalah benar. Tapi jika P benar, Q salah, bagaimana nilainya? Benar atau salah? Jika dan hanya jika P maka Q bernilai salah. Jika salah, sedangkan Q benar, maka nilai kebenaran biimplikasinya salah. Jika P salah dan Q salah, maka nilai kebenaran biimplikasinya benar.
Contoh biimplikasi. P 30 kali 2 sama dengan 60. Ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Q 60 adalah bilangan ganjil. Tentu saja pernyataan ini bernilai salah. 60 adalah bilangan genap. Nah, bagaimana dengan nilai kebenaran diimplikasi dari dua pernyataan atau kalimat ini? 30 kali 2 sama dengan 60. 60 jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil. 30 kali 2 adalah 60 jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil. Bahwa 30 kali 2 adalah 60 nilainya benar. Tapi bahwa 60 adalah bilangan ganjil adalah salah. Dalam biimplikasi, nilai kebenarannya salah. Nah, inilah perkenalan kita sejenak dengan atau sekilas dengan logika matematika.